Ada ekonom dan pakar pasar modal, Bang Lucky Bayu Purnomo. Selamat pagi, Bang Lucky. Ya. Purbaya efek ini dampaknya untuk ekonomi dan pasar modal seperti apa? Ya, jadi kalau kita ingin buat satu landscape ya, nah saya akan jelaskan tahap demi tahap. Pertama, tadi bicara masalah efek ya. Jadi efek itu kalau di pasar modal dan di dunia ekonomi itu pasti ada. Karena efek itu dihasilkan dari perasaan sensitif dan perasaan reaktif. Nah, kalau kita mau hubungkan rasa tadi. Nah, jadi pertama buktinya apa? Nah, bukti pasar itu sudah reaktif dan sensitif itu adalah indeks harga saham gabungan yang pada Jumat kemarin ditutup di angka 7.915. Nah, level tertinggi tersebut menjadi salah satu indikator bahwa pasar sensitif dan reaktif terhadap efek adanya PYS, Purbaya Yudi Sadewa gitu. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita lihat segala tindakannya itu ingin mencerminkan kemurnian. Jadi apa yang dilakukan itu memang ya begitulah orang pasar yang ingin menjelaskan tindakannya dan sikapnya itu murni berdasarkan apa yang dipikirkan gitu. Artinya Pak Purbaya sejauh ini dari awal kepemimpinannya memperbaiki sentimen pasar melalui bagaimana reaksi masyarakat terlebih dahulu, seperti itu kalau melihatnya, Bang Lucky. Apakah harga berubah karena persepsi pasar, ataukah persepsi pasar yang merubah harga? Nah, jadi dua komponen itu secara saintifik ada, namanya signaling theory. Ya kalau kita prakteknya, jadi saya akan bicara teori dan praktek nih. Jadi signaling theory itu harus di-trigger, sinyalnya apa? Contoh, kita kaya bersama, ya kan? Nanti kita kaya bersama itu salah satu trigger. Nah, tapi kenyataannya dalam signaling theory, sinyal itu diberikan dan pasar menyambut sinyal itu. Artinya bisa komunikasi. Ada perangkat, ada device-nya, ada sinyalnya. Nah, sekarang kita melihat dalam kondisi yang dinamis. Dinamis itu apa? Apakah sektor, ya, apakah itu plantation, kemudian banking, kemudian mining dan sebagainya, itu sesuai tidak dengan kebijakan. Jadi kita lihat APBN ini justru sekarang menjadi instrumen, sinyal yang mempengaruhi pasar. Kondisi pasar juga mempengaruhi apresiasi untuk APBN. Oleh sebab itu kita lihat GDP kita yang terakhir ada di 5,12, menurut pendapat saya itu targetnya ada di 5,6, ya, ke depan 5,6. Kemudian indeks harga saham gabungan. Penutupan terakhir di 7.915, itu targetnya ke depan ada di 8.200. Walaupun Pak PS bilang 9.000 dalam jokesnya bersama wartawan. Tapi 9.000 itu masih rasional, karena apa? Karena angka itu sesuai dengan apa yang ingin dihasilkan dari agregasi ekonomi. Pasar membutuhkan sesuatu yang purity, benar-benar murni, sebenarnya seperti apa. Apa efisien itu? Apa yang dilakukan itu tercermin di pasar, tercermin di sebuah keadaan gitu. Nah, kalau kita benar-benar mau bongkar itu kondisi pasar ya, ada namanya market efficient hypothesis. Nah, di mana apa yang terjadi di pasar itu pasti tercermin dalam keadaan publik. Apa yang terjadi di keadaan publik itu reflect kepada keadaan pasar. Tujuan orang bijak pada kali pertama dalam mengambil keputusan bukan untuk mencapai kebahagiaan, tapi menghindari rasa sakit. Itu dulu. Jadi yang ingin dibuat itu, yang ingin ditawarkan adalah, oke, kita jangan pikir untung dulu. Nggak sakit aja itu udah bagus. Apakah rasa itu menghasilkan kenyataan? Ada kenyataannya. Bahwa apa? Kinerja sektoral, kalau kita bicara kembali kepada konteks dalam komposisi sebagai ekonom dan capital market spesialis, itu rasanya di bursa memang sudah menguat. Artinya kinerja khusus sektoral di indeks itu sudah menguat dan menghasilkan keuntungan secara pragmatis. Misalkan bagi pelaku saham atau bagi pelaku transaksi. Which is itu dapat benar-benar dirasakan di mana indeks menguatkan gitu. Jadi itu saya menghubungkan rasa sampai kenyataan. Nah, di mana kayak rasa efisien itu? Efisien itu kan rasa yang paling cepat terasa. Dulu zaman Covid itu banyak sekali restructuring perbankan. Ada NPL naik, non performance loan. Karena apa? Berhentinya aktivitas ekonomi dan ekosistemnya berhenti. Akhirnya Pak OJK mengeluarkan satu kebijakan, membuat POJK ya, yang mempersilahkan untuk restrukturisasi. Oleh sebab itu bank
menawarkan stimulus. Oke, kita tetap berusaha dan kita akan stimulus, boleh nunda bayar, kemudian bunga dinegosiasi, dan nanti dihitung ulang dengan cara yang lebih bijak. Nah, itu pun belum secara utuh menjadi kenyataan saat ini. Karena apa? Terbukti masih banyak perusahaan-perusahaan yang gagal bayar dan nyaris mengarah kepada kepailitan. Artinya sekarang apa yang ingin dirasakan dan apa nyatanya. Nah, yang dirasakan pada waktu itu adalah restrukturisasi perbankan itu tidak menimbulkan secara menyeluruh kenyataan bahwa usaha itu akan hidup. Masuklah kepada kenyataan bahwa ada 200 triliun yang dibagi kepada Himbara, yang itu diminta untuk apa? Didistribusikan. Bagi saya, selain pemberian kredit baru, membantu keadaan-keadaan yang dulunya itu mengalami proses rehabilitasi. Belum langsung terasa ya. Ini kan tune in dari gelombang algoritma rasanya dulu. Tapi rasanya yang 200 triliun ini butuh berapa lama? Ya, nah, sampai betul-betul ekonomi bergerak, rakyat bilang, kita rasa ini baru kebijakan Koboi ini baru kita rasakan. Ya, gini. Rasanya sudah kita lihat ya secara rasa ada 200 triliun. Tune in lah. Nah, sekarang sentimennya. Kenyataannya apa? Kenyataannya ini saya dari rasa menunjukkan sudah diserap. Ya, walaupun belum 100%. Saya juga tidak benar-benar secara pragmatis menyampaikan, tapi memang sudah diserap. Nah, sekarang dari gelombang radio itu kita cari frekuensi biar tune in, biar dapat didengar. Itu tadi. Nah, dari gelombang radio itu kan bersuk kita cari tune in. Nah, masuk tune lah ya. in, nah, Gen Z, netizen masuk ya. kalau di market itu tune in itu butuh 1 tahun. Ya, kenapa 1 tahun? Karena dihitung dari GDP kuartal, kemudian tahun buku keuangan, kemudian laba perusahaan secara annually yang diungkapkan di situ. Nah, nanti itu akan berakhir kepada kenyataan GDP. Nah, sekarang rasanya kita lihat GDP 5,12. Bagi saya nanti PDB kita itu ada di angka 5,5 sampai 5,6. Artinya Bang Luki setuju untuk mempertahankan gaya koboinya dari Pak Purbaya ini? Setuju karena efisien. Bang Luki juga terima kasih untuk penjelasannya pada pagi hari ini.